Audio Jungle. Audio Jungle. Alhamdulillah, masjid ini, musola ini dibangun tahun 1999. Ketika satu kali suaminya mengatakan, "Oh, saya hanya ambil yang halal saja." Hasilnya ini karena
salam dan terima kasih kepada seluruh tamu undangan yang sudah hadir di sini. Yang kami muliakan penceramah acara kita malam ini, Bapak Kiai Haji Ahmad Kosasih MAG, menjabat sebagai Dewan Syariah PPPA Darul Quran. Yang kami hormati Kepala Desa Kendayakan Bapak Lukman. Yang kami hormati Ketua DKM Al-Hikmah Bapak Hamdani Ahmad. Yang kami hormati Ustadz Haji Ali Yudin. Yang kami hormati Ketua RW 10 Ciledug City yang saat ini berhalangan hadir. Yang kami hormati para pimpinan majelis taklim di Ciledug City yang sudah membersamai kita di sini. Ada Ibu Esi Dewi Ulfa dari Majelis Taklim Al-Hikmah. Ada Ibu Edah Junaidah dari Majelis Taklim Jannatul Firdaus. Juga ada Bapak Abdullah Darwis Tihokni dari Rumah Tahfiz Darmatian Ciledug City. Dan juga ada Bapak Udin selaku Ketua DKM Nurul Falah. Yang sangat penting juga kami sampaikan rasa hormat kami kepada Bapak Nurholi selaku Ketua Panitia Penyelenggara acara ini. Dan juga bapak-bapak, ibu-ibu, serta adik-adik tersayang yang sudah meluangkan diri untuk mensukseskan dan memeriahkan acara pada malam hari ini. Yang tidak kalah penting lagi, pastinya yang kami hormati bapak-bapak dan ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang berbahagia, terima kasih atas kehadirannya. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan berbagai nikmat kepada kita, utamanya nikmat iman dan Islam, disertai sehat walafiat, sehingga kita dapat menghadiri peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 1446 Hijriah di tempat yang mulia ini, di Masjid Al-Hikmah Ciledug City. Sholawat teriring salam selalu tercurahkan bagi junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabat beliau. Insya Allah kepada kita semua sekalian pengikutnya dan umatnya selalu mendapat syafaat hingga yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan malam hari ini kita peringati Maulid Nabi. Ada pepatah dari proklamator kita Bapak Insinyur Soekarno bahwa memperingati Maulid Nabi bukan hanya memperingati nabinya, tapi memperingati syariat yang dia bawa, ajaran yang dia bawa, yang sampai dengan kita yang sudah beribu-ribu tahun sampai dengan kita, tapi alhamdulillah kita masih tetap istiqomah dengan ajaran iman dan Islam kita. Ya Rabbi
Alhamdulillah, salam wassalamu ala Rasulillah. Sayyidina Muhammadin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Yang kami muliakan Bapak Kiai Haji Ahmad Ketati MAG, hadirin Nabi Allah, yang kami muliakan Bapak Ci belum semoga dirahmati Allah. Saudara panitia Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dirahmati Allah. Para ketua RT di Perumahan Ciujung Tinggi yang kami hormati, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada malam yang mulia ini kita alhamdulillah diberikan sehat walafiat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam keras bagi junjungan kita dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabat. Insya Allah pada kita sekalian selaku pengikutnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian, saya bersama DKM Al-Hikmah mengucapkan berbanyak terima kasih, terutama atas kehadiran yang alhamdulillah dalam sehat walafiat, termasuk juga Kiai Haji Ali, kita semua dalam sehat walafiat, alhamdulillah. Pada bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, kami mengucapkan juga diperbanyak terima kasih atas kehadirannya dalam memperingati peringatan merayakan Maulid hari lahirnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya mengharapkan apa-apa yang kita dengarkan nanti Bapak Kiai yang akan menyampaikan tausiahnya kita betul-betul catat dan kita laksanakan apa-apa yang akan disampaikan dan diarahkan oleh Bapak Kiai, sehingga pulang dari maulid ini, pulang dari menghadiri maulid ini ada hikmahnya, hikmah untuk melaksanakan apa yang disampaikan oleh Pak Kiai. Mudah-mudahan mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin sekalian yang kami hormati, kami mohon maaf terutama saya sambutannya nggak di atas panggung, tapi di sini. Maklum, saya sudah sepuh. Saya alhamdulillah mudah-mudahan diikuti oleh bijak para muda-mudi sekalian. Dari muda saya hidup ngurusin masjid aja dari Jakarta sampai ke sini. Maka saya meninggalkan Jakarta, alhamdulillah sudah menyelesaikan satu masjid, malah lantai 2 juga, alhamdulillah. Sampai di sini, jadi sedikit ya. Saya lihat ada musola kecil di sini tengah-tengah area ini, namanya Musola Al-Hikmah. Tergugah hati saya untuk bisa nggak nih ngajak teman-teman di sini yang pada baru saya kenal untuk membangun masjid Al-Hikmah. Alhamdulillah masjid ini, musola ini dibangun tahun 1999. 10 tahun kemudian 2009, alhamdulillah kami bersama teman-teman di sini bisa membangun
Masjid Al-Hikmah di Ujung Sidi yang kala itu diresmikan oleh Bapak Bupati, Bapak Nuriman, Bupati Serang. Alhamdulillah. Sejak 2010 dibangun November 2010 masjid ini sampai sekarang sudah berapa tahun ya? 14 tahun. Alhamdulillah sudah terpasang pelafon masjid ini. Cuma belum seluruhnya. Kami tidak berputus asa sama rekan-rekan warga perumahan Ujung Sidi ini untuk step by step, sedikit demi sedikit terus aja ngebangun. Walaupun dananya sedikit juga kami kumpulkan. Nggak bisa seperti itu. Itulah sekilas dari perjalanan hidup saya yang alhamdulillah dari muda tinggal segini, alhamdulillah masih beraktivitas di masjid. Semoga apa-apa yang saya pernah alami bisa dilakukan juga oleh adik-adik, anak-anak, ya, kaum muda pemudi untuk membangun masjid. Karena barang siapa yang membangun masjid, Allah akan membangunkan rumah di surga kelak. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ketiga, dari saya selaku Ketua DKM Al-Hikmah, kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Wa qala aidan wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Informamun para kiai, para ustaz, DKM, Masjid Al-Hikmah, panitia penyelenggara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Masjid Al-Hikmah di Ujung Sidi, serta segenap hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, walaupun bulan Rabiul Awal sudah lewat, malam ini kita berada di tanggal 3 bulan Rabiul Awal. Tetapi semangat memperingati kelahiran baginda Rasulullah SAW tidak pernah surut, tidak pernah berhenti, terus nanti sampai menjelang Ramadan biasanya. Kenapa? Karena memang untuk acara Maulid tidak ada batasnya. Beda dengan acara 17-an. Kalau sekarang ini besok kita naikin bendera, kemudian kita bacakan hari proklamasi, tentunya kita menyerah. Tapi kalau untuk Maulid nggak pernah ada kata salah. Kapanpun kita rayakan Maulid itu sudah benar banget. Mau Maulid setiap malam Jumat, setiap malam Senin, setiap hari Kamis, silakan. Yang namanya memperingati kelahiran baginda Rasulullah SAW. Tapi biasanya bulan Rabiul Awal ramai seperti sekarang ini memperingati peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Padahal sebetulnya kalau kita baca sejarah Bapak Ibu sekalian, di bulan Rabiul Awal itu ada 3 peristiwa penting. Di hari yang serupa, tanggal yang serupa. Pada hari Senin 12 Rabiul Awal, tercatat dalam sejarah dilahirkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
tahun gajah. Lalu pada tanggal 12 Rabiul Awal juga, hari Senin tahun pertama Hijriah, Nabi tiba di kota Madinah pada saat beliau hijrah dari Mekah. Terjadi 12 Rabiul Awal, hari Senin juga. Dan peristiwa yang ketiga, peristiwa juga yang tidak kalah pentingnya, hari Senin 12 Rabiul Awal itu peristiwa kembalinya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Beliau wafat setelah selesai menjalankan tugasnya sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala di tahun ke-10 Hijriah. Tidak ada manusia satupun yang peristiwa besarnya dialami pada hari yang serupa, tanggal yang serupa, bulan yang serupa selain baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kita bertanya-tanya, kenapa yang kita peringati hanya maulid saja, hanya kelahiran saja? Kita tidak pernah memperingati haul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak pernah kita peringati hari wafatnya beliau. Karena dalam syariat Islam kita dianjurkan untuk mensyukuri peristiwa-peristiwa yang membahagiakan. Tapi jangan terlalu bersedih ketika kita mengalami peristiwa-peristiwa musibah. Hari 12 Rabiul Awal dari Senin, kelahiran dan wafat. Tapi kita dianjurkan untuk memperingati maulidnya saja, hari kelahiran saja. Tidak memperingati hari wafatnya beliau. Karena memang syariat kita, kalau ada kelahiran, ada karunia, ada nikmat, patut kita syukuri. Maka ketika kita diberikan bayi, orang ibu, seorang ayah diberikan karunia momongan, dianjurkan apa? Bersyukur kepada Allah dengan cara apa? Dengan cara kita sembelih akikah. Tapi manakala kita mengalami musibah, orang ibu, suaminya yang disayang meninggal dunia, boleh nggak menangis? Halo? Ibu, kalau ada suami yang meninggal, menangis nggak? Masa? Katanya kalau bapak nggak nangis, ibu meninggal. Boleh menangis, boleh sedih ketika mengalami musibah, tapi tidak boleh meratap. Suami meninggal dunia, silahkan menangis, teteskan air mata, tapi jangan keluar suara ratapan. Begini bapak, silahkan menangis pak kalau istrinya meninggal dunia, tapi sebelah mata saja. Tidak boleh meratap. Ini syariat agama kita. Kita peringati, kita syukuri peristiwa-peristiwa yang membahagiakan kita, tapi tidak terlalu bersedih. Janganlah dalam kesedihan ketika kita mengalami musibah. Cukup hanya mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi. Tapi kenapa 3 peristiwa penting itu terjadi pada bulan yang serupa, tanggal yang serupa, hari yang serupa? Kenapa tidak dilahirkan bulan Ramadan? Tidak dilahirkan bulan Dzulhijjah, bulan yang dimuliakan? Tidak dilahirkan bulan Muharram? Tidak dilahirkan bulan Syawal atau bulan-bulan yang lain? Justru Allah pilihkan bulan Rabiul Awal kelahiran baginda Rasulullah SAW. Para ulama sejarah mengatakan bahwa kalau seandainya beliau dilahirkan bulan Ramadan, bulan yang mulia, maka bisa jadi kemuliaan beliau karena lahir di bulan yang mulia. Kalau dilahirkan bulan Muharram, dilahirkan bulan Dzulhijjah, maka bisa jadi dianggap Rasulullah mulia karena lahir pada bulan yang mulia. Tapi Allah sengaja letakkan hari kelahirannya di bulan Rabiul Awal. Kenapa? Karena tahun itu sejak zaman jahiliyah bulan Rabiul Awal bulan yang diabaikan. Bahkan mereka anggap Rabiul Awal itu bulan yang sial.
Hingga kalau tiba bulan Rabiul Awal, mereka tidak beraktivitas sebagaimana bulan-bulan yang lain. Bulan Dzulhijjah, bulan turun, bulan yang dimuliakan oleh Subhanahu wa Ta'ala, mereka beraktivitas khususnya di Mekah karena sedang kedatangan tamu-tamu Allah melaksanakan ibadah haji, maka mereka beriang gembira, beraktivitas, berdagang dan menghidupkan ekonomi Mekah. Tapi bulan Rabiul Awal tidak pernah ada kegiatan sedikit pun di kota Mekah karena mereka anggap bulan sial. Dan Allah pilihkan bulan Rabiul Awal untuk lahir seorang yang paling mulia di muka bumi ini, sehingga bulan Rabiul Awal menjadi mulia karena kelahiran manusia paling mulia di sisi Allah. Kenapa dipilihkan hari Senin? Lahirannya hari Senin, hijrahnya hari Senin, wafatnya pun hari Senin. Karena memang hari Senin, dalam riwayat hadis mengatakan bahwa hari itulah Allah menciptakan pohon-pohonan setelah Allah siapkan muka bumi ini. Allah sudah siapkan bumi, Allah sudah siapkan langit, tapi belum ada tumbuh-tumbuhan. Maka Allah jadikan bumi pada hari Senin untuk kebutuhan makhluknya, kebutuhan jasmani makhluknya. Kita butuh makan, maka Allah butuh makan, maka Allah siapkan tumbuh-tumbuhannya. Dan sesuai dengan kebutuhan jasmani kita pun membutuhkan rohani, maka Allah lahirkan Nabi kita Muhammad SAW untuk menyempurnakan kebutuhan rohani kita. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dilahirkan Rasulullah SAW untuk menyebarkan rahmat di muka bumi ini sampai ke Indonesia yang terasa-rasa. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Kalau kita sering mengatakan, jadikanlah Rasul sebagai teladan kita, jadikan Rasul sebagai contoh dalam kehidupan kita. Kira-kira kalau kita mau tanya diri kita masing-masing, sudah sering menghadiri maulid, sudah sering ikut pengajian, di mana-mana kalau ada peringat maulid kita hadir, pengajian kita ikuti, bahkan mungkin ibu-ibu di sini setiap minggu, setiap hari ada saja pengajian. Senin ada pengajian, ada. Selasa ada, Rabu ada, Kamis ada, Jumat ada, Sabtu ada, Minggu ada juga. Alhamdulillah, jadi punya 7 seragam. Karena memang biasanya begitu. Majelis taklim Senin seragamnya hijau, Majelis taklim Selasa seragamnya ungu, Majelis taklim Rabu seragamnya biru, sampai yang majelis taklim hari ini nggak bisa warna apa lagi nih ya, belang-belang aja udah pakai, penuh di seragam. Alhamdulillah, tinggal suami yang kata, Pak, hari Minggu cuma ada seragamnya nih. Orang laki nggak pernah Pak ya pakai seragamnya, ngajinya rajin tapi nggak pernah mikirin apa, mikirin seragam. Bukan di sini. Oh, dari Batak nyebrang lagi. Ini mangga, ya beda. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita sering mengatakan bahwa Rasul dijadikan contoh, Rasul jadi teladan, kira-kira kalau kita mau meriksa diri kita, udah berapa banyak contoh Rasul yang kita ikuti, udah berapa banyak akhlak Rasul yang kita pakai, sudah berapa banyak budi Rasul yang kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ibadahnya udah kita contoh. Halo? Sedekahnya sudah kita contoh. Akhlak budi pekerti di rumah tangga sudah dicontoh. Sudah Pak? Alhamdulillah. Ntar kita periksa satu-satu ini. Benar kagak ini dipakai di rumah? Ibadah beliau tidak ada yang bisa menandingi ibadah beliau. Kata Aisyah radhiyallahu anha, "Kana razaqamal lail tawarramat qadamahu." Rasul itu kalau bangun malam punya sholat, saking lamanya berdiri sampai kakinya pada apa? Pada bengkak.
Ada yang pun takutin gara-gara sholat. Hah? Main bola, ya ada bengkak di kakinya. Kemarin 17 Agustus itu ada sakit tuh kakinya. Ngapain? Ada nggak pernah ada yang ngeluh. Capek nih mana? Ngapain? Sholat 20 rakaat. Bahkan tarawih pun yang 23 rakaat, kaki kita belum terasa apa-apa. Kenapa? Karena cuma setengah jam kita sholat tarawih. Bahkan ada yang lebih cepat lagi setelah kita. Bagaimana Rasulullah kuat sampai pada bengkak kakinya? Ternyata beliau sholatnya itu memang tidak banyak rakaatnya, maksimal 11 rakaat sudah kalau sholat malam, tapi dirinya nggak tanggung-tanggung. Aisyah radhiyallahu anha pernah menyaksikan, bahkan dia mengukur berapa lama, berapa panjang bacaan Rasul ketika dia sujud, ketika dia rukuk, ketika dia berdiri. Dia katakan begini, Rasul kalau sujud itu cukup waktunya sampai kita kira-kira membaca 50 ayat. Ini bukan soal kira-kira berapa jam, berapa menit kira-kira. Anggap saja Yasin itu yang 83 ayat separuhnya. Berapa menit itu kalau baca Yasin? 10 menit selesai? Selesai 10 menit. Bagi 2, 5 menit. 5 menit itu sujudnya Rasulullah SAW. Sujudnya saja sekali. Sudah 5 menit. Berapa kali sujud dalam satu rakaat? 2 kali sujud. 10 menit sujud saja. Kita nih, 104 rakaat berapa menit? 5 menit selesai. Mbak Ustaz 15 menit, 15 sekalian ke kamar mandinya. Itu sholat kita. Tapi beliau ibadah malamnya sampai setengah jam 1 rakaat. Jika kalau 11 rakaat bisa jadi 4 sampai 5 jam baru selesai sholat malam beliau. Maka pantas ketika Aisyah pegang kakinya, berartinya pada keras semuanya. Dia katakan hatta tawarramat qadamah, sampai kakinya pada bengkak. Aisyah bertanya, ya Rasulullah, lima tahu hada wa qad ghafara dzunubaka ma taqaddam ma ta'akhkhar. Ya Rasulullah, kenapa sampai seperti ini kau lakukan? Padahal dosa kamu sudah diampuni, dosa lalu dibersihkan oleh Allah, dosa yang akan datang tidak pernah akan terjadi, tapi engkau masih rela melaksanakan sholat sampai sebegitu. Apa kata dia? Ya Aisyah, apalagi bukan akuna abdan syakur. Saya ingin jadi hamba yang pandai bersyukur pada Allah Subhanahu. Sholatnya untuk apa? Untuk ungkapan syukur pada Allah Subhanahu. Walaupun boleh kita minta sesuatu pada sholat kita, sangat-sangat boleh kita pada minta sesuatu, tapi beliau mencontohkan kepada kita, aku sholat sedemikian rupa karena bersyukur kepada Allah Subhanahu. Ada yang tidak nyontoh ibadah beliau seperti itu? Alhamdulillah. Walaupun mungkin tidak selama beliau 15 menit, 20 menit, setengah jam, 1 jam, alhamdulillah, asal rutin setiap malam kita lakukan. Itu ibadah Rasul SAW. Bagaimana dengan pergaulannya di keluarga, ke tengah-tengah keluarga? Aisyah radhiyallahu anha menceritakan, aku tidak pernah melihat Rasulullah memukul keluarganya. Tidak pernah mendengar Rasul mengangkat suara di tengah-tengah keluarganya. Kata-kata kasar tidak pernah keluar dari mulut beliau. Bahkan memukul pun beliau tidak pernah melakukannya. Sampai Anas bin Malik, salah seorang yang berkhidmat pada selama 10 tahun, dia mengatakan, aku 10 tahun berkhidmat di rumah Rasulullah, tidak pernah sekalipun dia membentak aku. Tidak pernah sekalipun dia mengatakan lima taf'alu hadza, lima la taf'alu hadza. Hai Anas, kenapa kamu tidak ini? Kenapa tidak? Tidak pernah itu keluar di kata Rasul. Saking apanya? Saking lembutnya cara beliau mempergaul keluarga. Bahkan bukan hanya kelembutan dalam bicara, beliau itu menjaga keharmonisan keluarganya.
Dia ingin tunjukkan kepada istri beliau betapa besar rasa sayang dan cintanya kepada istri beliau, khususnya Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah radhiyallahu anha ini lebih banyak bergaul dengan Rasulullah SAW, sehingga dia bisa merasakan betapa Rasulullah itu sebagai suami yang ideal untuk kita jadikan sebagai teladan dan contoh. Apa kata beliau ketika di meja makan? Ini buat bapak-bapak, kira-kira ada gak yang begitu? Ketika di meja makan, kata Aisyah radhiyallahu anha, ketika saya minum di wadah, kemudian Rasul minta air yang saya minum tadi, saya berikan minuman pada baginda Rasulullah. Apa yang dilakukan Rasulullah? Dia cak gelas ini, mana bekas bibir Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian dia minum. Ada yang bilang, ibu suaminya bilang, oh. Kenapa Rasul melakukan demikian? Pastilah ketika Rasul melakukan demikian, Aisyah sebagai istrinya merasa bangga ya. Padahal kata Aisyah, saat itu saya sedang berhalangan, saya itu sedang haid, tapi Rasul bersedia makan. Bukan hanya minum, yang lebih dahsyat kata Aisyah radhiyallahu anha, beliau katakan, saat itu kami makan daging yang masih ada tulang-tulangnya. Di meja makan kami bersama, kami makan daging ada tulang-tulang. Begitu saya gigit dagingnya, Rasulullah minta, ya Aisyah, berikan kepada aku dagingnya. Diberikan oleh Aisyah kepada Rasulullah tulang yang masih dagingnya, lalu digigit oleh Rasulullah. Nggak sungkan-sungkan dia melakukannya. Tujuannya apa? Tujuannya supaya Aisyah melepaskan. Itu karena makan aja. Kira-kira kalau nggak ada makan Rasul marah tidak? Nggak pernah ada keluar kata-kata kasar dari beliau. Bukan tidak pernah Aisyah salah dalam menghadapi menyediakan makanan pada Rasulullah. Seringkali, beberapa kali Aisyah mengatakan bahwa, ya Rasulullah, kenapa engkau makan sedikit sekali hari ini? Alhamdulillah, hari ini saya sedang kenyang. Padahal ternyata makanannya terlalu banyak garam saat dia makan sedikit. Nggak cepat. Aisyah begitu dia cicipin makanannya, astagfirullah, pantas Rasulullah nggak makannya banyak. Kenapa? Terlalu asin. Zaman sekarang ada kira-kira ini, bapak makan sayur, makan nasi dengan lauknya ternyata keasinan. Wah, ini nggak dipercaya Pak. Pak, kita makan keasinan. Kira-kira komentar nggak Pak? Oh, komentar. Akhlak Rasul atau bukan itu kalau komentar? Bukan. Bagaimana kalau kurang asin? Tetap beliau mengatakan. Sebab apa? Rasul itu ketika tidak bersama dengan makanan, beliau tidak memakannya, nggak pakai komen apa-apa. Baru nanti dicicipi Aisyah, oh ternyata ada kurang pada makanan. Beliau diam saja. Bagaimana kalau nggak ada makanan? Ya Rasulullah, mohon maaf pagi ini tidak bisa menyiapkan makanan. Kenapa? Memang tidak ada yang kami siapkan, tidak ada yang kami sajikan. Apa kata beliau? Alhamdulillah, hari ini saya puasa. Cakep gak Pak? Hari ini saya puasa. Kira-kira istri jadi kesal tidak? Tidak, alhamdulillah. Sedang tidak ada makanan, beliau apa? Beliau puas. Bu, kira-kira kalau suami nggak ada kopi pagi-pagi,
Ngambek kamu. Ngambek katanya Pak. Dianya nangis kok. Bilangin Bu, kan rajin mau nih. Kok nggak nyontok akhlak Rasul nih? Rasul itu nggak pernah ngambek kalau nggak ada makanan. Justru dia niat puasa kalau nggak ada kopi palingan, nggak ada teh manis palingan. Apakah rumah Rasul pernah tidak ada makanan? Jangan kira. Kata Aisyah radhiyallahu anha, lewat satu hilal, lewat lagi hilal kedua, dapur kami tidak berapi, dapur kami tidak ngebul. Kenapa? Tidak ada yang dimasak. Maka sahabat bertanya, "Mama tak puluh?" Lalu apa yang dimakan oleh Rasulullah SAW? Apa yang kalian makan? Al-aswadan, dua macam yang kalian makan. Apa? At-tamru wal ma. Kami hanya makan air putih dengan kurma. Itu. 2 bulan Pak, rumah Rasulullah SAW tidak masak apa-apa, tapi beliau tetap bertahan. Kan beliau Rasulullah bisa dong minta kepada Umar, bisa minta kepada Utsman bin Affan, bisa minta kepada Abu Bakar untuk diberikan makanan. Enggak, beliau pantang minta sesuatu karena beliau tidak pernah meminta kepada seorang pun. Kalau memberi, ya beliau tidak pernah diminta sesuatu oleh kepada Rasulullah kecuali dia berikan kepada orang yang meminta. Kalau dia tidak mampu memberikan sesuatu, maka dia cari sahabat-sahabat yang bisa memberikan dia sesuatu. Satu saat ada seorang datang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, berikan saya makan." Rasul saat itu tanya kepada istrinya, "Ada apa di rumah kita?" "Tidak ada apa-apa." Maka Rasul katakan, "Hei para sahabat, ada tidak yang punya makanan di rumah?" Sahabat semua nggak diangkat tangan, karena memang mereka tidak punya. Ada satu sahabat yang, "Saya ya Rasul, saya akan jamu tetamu engkau." Pulanglah dia. Tanya istrinya, "Ibu, ada makanan apa malam ini? Ada tamu Rasulullah datang ke rumah kita. Mari kita berikan jamu." Kata istrinya, "Pak, gak punya apa-apa. Hanya ada makanan buat bayi kita, buat anak kita, makanan buat dia." Oh, tapi kami sudah lagi datang dulu. Begini saja, kamu tidurkan bayi, tidurkan anak kita, lalu kamu sajikan makanan dalam satu piring, lampu rumah kamu matikan, tapi sajiannya 2 piring, satu kosong, satu berisi makanan. Yang berisi makanan diberikan kepada tamu, yang kosong dipegang oleh tuan rumahnya, seolah-olah juga makan, tapi nggak dilihat oleh tetamunya. Kenapa? Lampunya sudah dimatikan, seolah-olah dia sibuk makan. Kata tetamunya dalam hati, "Alhamdulillah, di rumah ini banyak makanan." Maka dia makan dengan lahap. Besok pagi Rasulullah panggil sahabat tersebut, "Mana sahabat yang tadi malam menjamu tetamu?" "Saya ya Rasulullah, tadi malam Allah turunkan firman-Nya kepada saya, wa yuftiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah." Ada di antara sahabat yang mementingkan orang lain padahal dia sedang dalam membutuhkan. Dia pentingkan tetamunya, dia jamu tetamunya padahal tuan rumahnya sendiri kelaparan. Allah puji tindakan tersebut. Sahabat Rasulullah SAW. Rasul bukan tidak mau menyajikan, bukan tidak tahu menyajikan makanan. Beliau memang sedang tidak ada apapun di rumahnya, maka sahabat-sahabat yang menyajikan. Ibu bapak yang dirahmati Allah, akhlak Rasulullah SAW. Bahkan bukan hanya di meja makan, bukan hanya di dalam rumah, beliau itu bersangat baik dengan keluarganya. Di luar rumah pun beliau melayani istri beliau. Salah seorang istri bernama Sofia bin Huyai. Ini Sofia ini kadang kesulitan kalau mau naik onta. Saat itu kendaraan onta. Kenapa kesulitan? Pertama, onta tinggi. Sedangkan Sofia ini postur tubuhnya tidak terlalu tinggi, sehingga nggak bisa kalau naik langsung.
Apa yang dilakukan Rasulullah SAW? Lihat Pak, akhlak Rasulullah terhadap istrinya. Beliau rela nongkrong, jongkok di bawah untuk dipijak kakinya oleh Sofia bin Huyai naik ke onta. Sekarang memang tidak ada onta. Yang ada apa? Mobil atau motor. Kira-kira ibu ketika naik motor, naik mobil, dibukain pintunya tidak sama suami. Sekedar membukakan pintu saja, kadang-kadang suami berat. Pak, mau mana? Ayo, kita. Ya Pak. Ayo naik. Kayak gitu. Udah naik cepetan, mau jalan nih. Jarang kita lihat suami yang rela turun dari belakang setirnya, bukain pintu buat istri. Maka kita sudah mau jadikan Rasul sebagai teladan dan contoh. Ini baru lingkungan keluarga Pak, belum lingkungan yang lain. Karena itu Allah katakan, laqad kana lakum fi rasul uswatun hasanah. Pada Rasul itu ada uswah hasanah, contoh yang baik buat kita kalau pengen masuk surga. Allah tidak katakan dalam ibadah Rasul, tidak. Allah tidak katakan dalam keluarga Rasul, tidak. Allah tidak katakan dalam sedekah Rasul, tidak. Tapi Allah katakan fi Rasulillah, pada diri Rasulullah. Artinya semua yang kaitannya dengan diri beliau itu patut kita jadikan contoh dan teladan. Cara beliau bicara, cara beliau makan, cara beliau berjalan, cara beliau menggaul anak-anak. Tidak jarang Pak, beliau itu ketika naik onta atau ketika naik keledai sebagai alat transportasi saat itu, sengaja dipanggil anak-anak kecil. Ayo anak-anak kecil, naik di belakang saya. Banyak anak kecil yang naik. Mereka senang dekat dengan Rasulullah SAW. Kenapa? Karena memang beliau itu bergaul dengan semua, dengan anak yang kecil, dengan orang yang miskin, dengan orang yang kaya, semuanya beliau dekat. Tidak jarang beliau diundang oleh orang miskin, beliau tetap hadir. Bahkan ada satu orang yang beliau sering melihat membersihkan halaman musola, halaman masjid. Tiba-tiba beliau tidak lagi pernah melihat ibu-ibu ini. Ditanya oleh Rasulullah, kemana ibu yang biasa membersihkan halaman masjid? Ya Rasulullah, meninggal dunia beliau. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenapa tidak kalian kabarkan kepada saya? Apa kata saya? Ya Rasul, orang biasa, nggak apa-apa lah, nggak kabar. Rasulullah merasa menyesal tidak bisa menyolatkan orang tersebut dan tidak bisa mengantar ke makamnya. Walaupun kelihatannya orang biasa, tapi Rasul tidak pernah membedakan siapa si kaya, siapa si miskin, siapa tinggi, siapa kecil. Semuanya sama di hadapan beliau. Kata beliau, di mana makamnya? Di mana kalian kuburkan ibu tersebut? Oh, di sana ya Rasul makam. Beliau dengan sukarela, dengan langkah yang ringan beliau datang ke makamnya, melaksanakan sholat di sana, sholat untuk jenazah. Masya Allah, begitu perhatian kepada umatnya. Maka beliau katakan, Allah katakan, wa ma arsalnaka illa rahmatan. Ibu bapak yang dirahmati Allah, kita ini umat yang paling belakang, umat akhir zaman betul. Tapi justru kitalah yang dirindukan oleh Rasulullah SAW. Wadidtu law anni ra'aitu ikhwani. Saya kepingin, saya berharap kalau bisa berjumpa dengan saudara-saudara. Sahabat bertanya, alasna ikhwanaka ya Rasulullah? Loh, kami ini bukankah saudara engkau ya Rasul, ada di hadapan engkau? Kenapa masih pengen bertemu pada setiap saat kami ada di hadapan engkau? Lah, antum ashab, bukan. Kalian itu sahabat-sahabat. Lalu siapa yang kau ingin temui mereka saudara-saudara kamu? Ikhwanihum haula'il ladzina ja'u ba'di wa amanu
bi walam yarauni. Yang maksud saudara adalah mereka umatku nanti yang akan datang di akhir zaman. Mereka tidak bertemu dengan aku, tapi mereka beriman kepada aku. Siapa itu kira-kira Pak? Kita nggak pernah melihat Rasulullah SAW, tidak pernah berjumpa dengan beliau. Bahkan di antara kita ada yang belum pernah ke makam beliau. Ada Pak yang belum pernah umroh, ada yang belum pernah haji, ada pengen pergi haji, pengen umroh, yuk ikut saya. Hah? Murah. Apalagi kalau saya yang berangkat, itu nggak pakai duit, nggak pakai tiket, modal nama saja. Maksudnya apa? Namanya kosasi, haji kosasi, pergi haji ongkos dikasih. Ada yang namanya kosasi. Di antara kita ada yang belum pernah ke Madinah melihat makam Rasulullah SAW, tapi begitu cintanya kepada beliau, membaca sejarahnya senang, mengikuti peringatan Maulidnya senang. Itulah yang dirindukan oleh Rasulullah SAW. Beliau ingin bertemu dengan kita nanti. Maka kita selalu berharap mudah-mudahan kita bersama beliau di surganya Allah Subhanahu pada hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Ini buat laki atau buat perempuan yang dirindukan sama Nabi. Semuanya tanpa kecuali, asalkan beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah SAW, pasti dirindukan oleh beliau. Bahkan kita termasuk orang yang paling iman, yang paling mengagumkan. Kata beliau, ayul imani a'jabu ilaikum. Hai para sahabat, aku tanya nih kepada kalian, kira-kira iman yang paling mengagumkan imannya siapa? Iman yang paling hebat imannya siapa? Kata mereka, malaikat ya Rasulullah. Para malaikat yang imannya paling jempolan. Apa kata beliau? Gak heran kalau malaikat pada beriman. Kenapa? Karena mereka langsung berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan di antara malaikat dari tugasnya menurunkan wahyu kepada Nabi seperti Jibril alaihissalam. Maka nggak heran kalau mereka beriman. Lalu siapa? An-Nabiyun, para nabi paling hebat imannya. Nggak heran kalau Nabi beriman. Kenapa? Karena kepada mereka turun wahyu, pasti mereka beriman. Lalu siapa? Nahnu ya Rasulullah, kami ini orang yang paling menjempolan imannya. Kenapa? Kami iman kuat, berjuang bersama engkau, membela agama, menyebarkan agama Islam. Belum. Kalian itu belum hebat iman. Kenapa belum hebat? Karena kalian hidup dengan saya. Setiap saat kalian melihat saya, melihat wahyu diturunkan, melihat Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak heran kalau kalian beriman. Lalu siapa yang paling mengagumkan imannya? Kata beliau, hum ulai alladzina ja'u ba'di amanu bi walam yarun. Nanti akan datang umat di mana mereka tidak pernah melihat aku, tidak pernah berjumpa dengan aku, bahkan tidak pernah menginjakkan kakinya di kota Madinah ini, tapi mereka beriman kepada aku. Siapa itu? Kita orang yang iman yang paling mengagumkan. Maka itulah Rasulullah memuji kita. Mudah-mudahan iman itu tak terjaga sampai akhir hayat kita. Ibu bapak yang dirahmati Allah, kalau tadi semuanya kita katakan dirindukan oleh Rasulullah SAW, yang kita berharap bisa bersama beliau dalam surganya, ada beberapa orang yang memang sejak dahulu dirindukan oleh surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata beliau, ishtaqatil jannatu ila arba'in minan nisa. Ada 4 wanita yang dirindukan oleh surga. Ibu, kira-kira ada gak nih dari 4 yang nama ibu disebutkan? 4 saja bu nih, terbatas orangnya.
Kira-kira ada nggak di zaman sekarang? Siapa yang Rasul yang dirindukan oleh surga? Pertama, Maryam binti Imran. Ada yang namanya Maryam di sini? Ada, tapi bintinya beda. Yang dirindukan siapa? Maryam binti Imran. Siapa teman binti Imran? Bundanya Isa al-Masih alaihissalam. Dirindukan oleh surga beliau. Yang kedua, Asiyah binti Muzahim. Siapa Asiyah, Bu? Istrinya Fir'aun. Yang Allah katakan dalam firman-Nya, dialah orang yang berdoa kepada Allah, Rabbi najjini min fir'auna wa najjini minal qaumidh dhalimin. Ya Rabb, selamatkan aku dari kekejaman Fir'aun dan selamatkan aku dari orang-orang yang zalim. Asiyah binti Muzahim dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga siapa? Khadijah bintu Khuwailid. Siapa Khadijah itu? Istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang keempat, Fatimah Zahra. Siapa Fatimah Zahra? Putri Rasulullah SAW. Ada namanya Ibu di situ? Hah? Ada namanya? Belum ada. Ada yang lain yang juga dirindukan oleh jannah, oleh surganya Allah Subhanahu wa taala, pasti ada. Arba'un minan nisa'i fil jannah, ada 4 golongan wanita yang dijamin masuk surga. Siapa mereka itu? Imra'atun afifatun khabirah. Yang kedua, imra'atun zatu haya'in. Yang ketiga, imra'atun qani'atun bil yasiri ma'a zawjiha. Yang keempat, imra'atun mata anha zawjuha wa tarkalaha auladan shighara. 4 macam wanita yang dirindukan oleh surga. Pasti ada nih Ibu di antaranya. Siapa yang pertama? Imra'atun afifah. Wanita yang afif. Apa itu afif? Bersih. Sabira, sabar orangnya. Apa pengertian sabar di sini? Idza azaha zawjuha au azat zawjaha atat ilaiha wa qalat lahu inni la ajidu ghamdan qabla an taqwa anni atau kama qala. Pertama, wanita yang afif, bersih, wanita yang sabar. Seperti apa wanita yang sabar? Wanita sabar itu kalau dia nyakitin suaminya atau dia disinggung oleh suaminya, dia datang duluan, ambil tangan suaminya, dicium tangan suaminya. Pak, manggil apa keduanya itu? AA, ayam B, A, Pak, apalah panggilannya? Ada apa? Maafin ya, maafin saya nggak bisa tidur sebelum maafin. Bu Afif, Sobira, wanita yang sabar. Ada yang begitu? Ada, insya Allah calon penghuni surga. Yang kedua, imra'atun zatu haya, hafizat nafsaha fi ghaibihi wa hafizat malah. Wanita yang kedua adalah wanita yang menjaga kehormatannya. Dia punya rasa malu yang tinggi, sehingga ketika suaminya pergi, dia jaga kehormatan diri, dia jaga harta suaminya. Ketika suaminya ada di rumah, amsakat lisanaha. Ketika suaminya di rumah, dia jaga lisannya, tidak ngomong macam-macam. Ada yang begitu? Ada pasti. Suaminya pergi, di rumah dia jaga dirinya. Suaminya tidak pulang, dia jaga dirinya. Tapi sekarang beda. Betul nggak kemana-mana istrinya, tapi main apa nih? Chatting-chattingan, Facebookan, Instagraman, sehingga kadang-kadang ketemu, ini dia nih teman SMA nih.
Muncullah apa? Cilepok. Apa cilepok? Tahu cilepok? Cinta lama bersemi kembali. Ketemu di mana tuh? Ketemu di Facebook. Astagfirullahaladzim. Ini enggak calon surga yang begini. Tidak penghuni surga yang kenapa? Karena ketika suaminya pergi, dia asik ngapain? Chattingan di rumah. Dia asik WA-an di rumahnya dengan siapa? Dengan teman lamanya. Astagfirullahaladzim. Ada yang begitu di sini? Enggak ada. Enggak. Kelihatan tuh wajah-wajahnya. Calon penghuni. Yang ketiga siapa? Qani'atun bil yasiri ma'a zawjiha. Yang ketiga dalam penghuni surga, istri yang qanaah. Apa yang qanaah? Nerima walaupun pemberiannya sedikit dari suaminya. Karena dia paham suaminya dalam kondisi seperti itu belum bisa membahagiakan dengan uang yang berlimpah, dengan harta yang banyak. Hanya sebatas itu yang dia terima dari suaminya. Alhamdulillah. Ibu-ibu zaman dulu, ketika suaminya mau pergi bekerja, mau pergi ikhtiar, menjemput rezeki, apa yang mereka katakan kepada suaminya? Kira-kira ada gak ya seperti ini? Hai suamiku, silakan ikhtiar, cari yang halal saja. Kami sabar kalaupun lapar, tapi kami tidak sabar kalau dibakar. Wih, serem amat ini ngomongin dibakar. Apa maksudnya? Ya, suamiku, jangan cari yang haram. Walaupun banyak, jangan kau cari yang haram. Ambil yang halal saja, terima yang halal saja. Kami cukup dengan yang sedikit asal halal. Bahkan pulang tiba tidak bawa apapun, kami rela. Asalkan tidak dapat yang halal. Kalau tidak dapat yang halal, silahkan pulang. Jangan bingung, saya terima. Ada yang terima. Tapi kami takut kalau kau bawa pulang harta yang diharamkan oleh Allah. Kenapa? Karena kalau orang terbiasa makan makanan yang haram, maka akan lebih tepat tempatnya di dalam api neraka awalnya. Pesan itu gak Bu sama suaminya? Hah? Enggak. Pesannya apa Bu? Bang, kalau pulang kudu bawa kan? Bawa apa? Bawa yang gede dikit. Loh, kan kerjanya begini memang. Dapatnya sedikit. Kan bisa ikut kanan, ikut kiri. Nah, ada yang pesan begitu. Hati-hati. Ketika satu kali suaminya mengatakan, oh, saya hanya ambil yang halal saja. 2 kali, oh, jangan nyuruh yang haram. 3 kali ketika didorong suaminya untuk cari yang haram sebagai tambahan yang banyak, maka suaminya bisa jadi lupa dengan Allah SWT. Khilaf dia, akhirnya melakukan perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu. Seorang istri setiap bulan biasa dikasih 10 juta umpamanya. Bulan ini 10 juta, bulan depan kurang sedikit, bulan depan 10 juta lagi. Tapi tiba-tiba suaminya pulang lebih dari 10 juta, mungkin sampai 12-13 juta. Kira-kira ibu nanya enggak? Ini sampai 13 juta? Dari mana yang 3 juta? Nanya enggak Bu? Nanya? Enggak nanya? Ditanya enggak Pak? Pernah nggak ditanya begitu? Enggak. Kira-kira kalau ditanya seorang bapak jawabnya apa tuh? Udah, terima aja Bu. Orang lain juga pada begitu. Kira-kira diterima atau dibuang? Bisa nggak bilang begini, Pak? Kita nih keluarga halal, hanya makan yang halal saja. Yang 3 juta bawa pulang, bawa lari ke sana, balikin kepada yang punya. Berarti nggak bilang gitu? Maka jangan coba-coba ngambil yang haram, akan serba salah nantinya. Bawa pulang ke rumah ditolak, mau pulangin gak ketemu orangnya lagi sudah.
Ya. Kata Nabi, itu sama dengan orang yang membeli baju. Manishtara thawban bi asyrati darahim wa fi dirhamun haram la tuqbal salat madama ali dzalika thawb. Hati-hati. Kalau ada orang yang membeli baju harganya 10 dirham, 1 dirham haram, 9 dirham halal, lalu dipakai baju itu, kata Nabi, tidak akan diterima ibadahnya oleh Allah selama baju itu dipakai. Beli mobil 100 juta, 10 jutanya haram, 90 jutanya halal, dipakai mobil itu, maka terus menerus dia mendapat laknat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal cuma berpersen, hanya 10% dari uangnya yang dia miliki haram 10%, tapi semuanya menjadi kotor. Ibadah kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilustrasinya begini Bapak Ibu. Bapak bawa pulang uang ke rumah 500.000, 100.000-nya haram, 400.000-nya halal, dimakan oleh keluarga. Maka yang 400.000 jadi kecampur dengan yang kotor. Sama seperti ibu masak satu wadah besar, sudah masak itu sedap sekali rasanya dari biji itu. Begitu mau dihidangkan masih panas, tiba-tiba jatuh anak tikus saya. Bu, jujur saya tanya, kira-kira itu sayur disediakan buat suaminya atau dibuang? Hah? Siapin aja buat suami. Sekali lagi Bu, dibuang apa disiapin buat makan suaminya? Kenapa dibuang? Kotor semuanya, padahal kejatuhannya sedikit. Coba sajikan kepada suaminya, habis dia saya makan ngomong gini, aduh Pak, maaf ya Pak ya, ada apa Bu? Tadi sayur enak Kak? Enak nih, tumben rasanya ini sudah begini. Maaf ya Pak ya, maaf. Ada apa sih Bu? Maaf, Bapak jangan marah ya. Nah, tadi itu sebelum saya sajikan, kejatuhan anak tikus kayak gini. Tapi sayang nih buang, siapin aja ke Bapak. Marah nggak Pak? Sama dengan Bapak bawa pulang uang 10 juta, 2 jutanya haram, 10 jutanya halal, kecampur tuh semuanya uang, dipakai buat makan keluarga, istrinya makan, anak-anaknya pada makan. Makan apa tuh? Sebetulnya makanan kotor yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama dengan baju yang kita pakai, baju beli 100.000, 10.000-nya haram, 90.000-nya halal, kita pakai buat sholat, ditolak ibadah kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya kullu lahmin nabata min suhtin fannaru awla. Kalau ada manusia yang tumbuh dari makanan yang haram, maka akan lebih pantas terpada di dalam api neraka waliyadzubillah. Kenapa demikian? Salah seorang dokter pernah ngomong pada saya. Kebetulan waktu itu bimbing haji, dia tim kesehatannya, saya tim pembimbing ibadah. Ngobrol-ngobrol, kata dokter ini, tahu nggak? Itu kalau kita makan sesuatu, makan apa saja makan yang kita makan, itu selama 40 hari, sari-sari makan masih ada di dalam tubuh kita, mengalir ke seluruh tubuh kita selama 40 hari 40 malam. Sari-sari. Kalau kita makan makanan yang halal, alhamdulillah, berarti sari makanannya mengalir yang halal. Tapi kalau sekali kita makan yang haram, maka selama 40 hari sari makan itu bertahan di dalam tubuh kita. Apa dampaknya kalau makan haram di dalam tubuh kita? Dampaknya adalah orang tersebut akan susah ibadah, berat buat ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi enteng buat maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan heran kalau ada anak yang durhaka kepada orang tuanya, gara-gara apa? Gara-gara terlalu banyak makanan-makanan
yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak, Pak Ustaz, dia makan nasi, dia makan daging, halal makan sayur, betul nasi yang dia makan, betul ikan yang dia makan, tapi apa? Cara belinya, uangnya ternyata didapat dengan yang haram, yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bisa jadi anak itu durhaka pada orang tuanya, bahkan durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Zaman sekarang kadang-kadang orang tua banyak menyalahkan anaknya. Kamu disuruh sholat susah banget, disuruh belajar susah banget, tapi buat jalan-jalan semangat, buat ini itu semangat. Ternyata di dalam tubuhnya mengalir makan-makan yang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat pesan ibu dahulu tadi itu, Pak, silahkan pulang, hanya bawa yang halal saja, yang haram jangan kamu bawa pulang. Kami rela lapar, kami rela tidak makan, tapi jangan sampai kau bawa makan yang haram, karena kami takut dibakar di dalam api neraka nanti waliyadzubillah. Ibu bapak yang dirahmati Allah, pada zaman sekarang kalau orang katakan, wah ekonomi susah, kerja ini susah, kerja itu susah. Betul memang kalau kita hanya mengandalkan manusia, kalau kita hanya mengandalkan diri kita betul susah. Kemarau panjang kadang-kadang membuat kita susah sana. Ini mahal, itu mahal. Betul memang, kita tidak pungkir. Tapi Allah janjikan mereka, khususnya orang-orang yang menjaga diri, mendekatkan diri kepada Allah, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kalau ada orang yang merasa susah mendapatkan pencaharian, susah mendapatkan uang pada hari ini, sulit mendapatkan kebutuhan pada hari ini, susah ini susah itu, berarti ada yang kurang pada diri. Apa? Kurang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab janji Allah, siapa saja yang bertakwa kepada Allah, yarzuqhu min haitsu la yahtasib, akan diberikan jalan keluar dan akan diberikan rezeki dengan cara yang tidak diduga-duga. Maka kalau ada di antara kita yang mungkin merasa, ya Allah, kenapa sudah 2 hari, 3 hari berikhtiar masih tetap saja kesulitan mendapatkan apa yang kita butuhkan? Pakai cara Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Meningkatkan takwa kita kepada Subhanahu wa taala. Kerjakan yang wajib-wajib, bahkan ditambah yang sunnah-sunnah. Jauhkan larangan Allah Subhanahu wa taala, jauhkan perbuatan-perbuatan maksiat. Sebab orang terhalang rizkinya gara-gara apa? Gara-gara maksiat yang dia lakukan. Innama yuhramul abdu ar-rizqa bi dzambin asaba, atau kama qala Rasulullah. Ada seorang hamba yang sudah disiapkan rizkinya oleh Allah, kemudian tiba-tiba gagal rizkinya. Dia sudah prediksi minggu depan insya Allah akan dapat rezeki, jadi itu sekian. Tetapi ternyata apa? Gagal total apa itu diperkirakan. Apa sebabnya? Karena dalam waktu tersebut dia banyak melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah gagalkan rezekinya. Jadi berarti kalau kita ingin hidup mudah, ingin mendapatkan bagian dari Allah yang cukup, ingin mendapatkan rezeki dari Allah yang sempurna, caranya apa? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, 5 waktu dia tidak tinggalkan, bahkan dia tambah dengan yang sunat-sunat, kemudian dia jauhkan perbuatan-perbuatan maksiat, Allah akan mudahkan segala urusan. Jangankan buat diri kita sendiri makan, buat anak-anak kita pun insya Allah akan terpenuhi manakala kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang tua yang dikatakan begini, Pak Haji, kenapa sih berani-berani banget nyantrenin anak semuanya? Bahkan ada yang keluar negeri, pada kerjaan Pak Haji sederhana, bukan orang hebat, bukan orang yang punya jabatan tinggi, kok berani sih nyantrenin anak? Maka ada yang sampai jauh. Apa kata dia? Rezeki Allah tidak pernah akan berkurang buat orang yang belajar, buat orang yang sekolah, buat orang yang menuntut ilmu,
Asalkan apa? Asalkan orang tuanya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata berhasil anak-anak. Kenapa? Karena orang tuanya bertekad pula untuk menyekolahkan anaknya, kemudian dia takwa kepada Allah, tercukupi semua kehidupan. Pernah dia mengeluh kekurangan ini, kekurangan itu. Ibu bapak yang dirahmati Allah, maka dalam peringatan Maulid malam ini, satu yang harus kita pegang, jadikan Rasulullah sebagai suri tauladan kita dalam setiap kehidupan kita. Ibadah kita contoh beliau, pergaulan kita contoh beliau, pergaulan dengan keluarga, pergaulan dengan tetangga, bahkan pergaulan dengan anak-anak kecil kita contoh dari Rasulullah SAW. Tidak ada sesuatu pun yang tertinggal dari Rasulullah SAW. Semua sudah dicontohkan buat kita, asalkan kita mau menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Tunjukkan kepada bahwa kita rajin menghadiri peringatan Maulid, tunjukkan kepada bahwa kita rajin mengaji, tunjukkan kepada bahwa kita rajin menuntut ilmu. Dengan cara apa? Dengan cara melaksanakan apa yang sudah kita dapat, dengan cara mengamalkan apa yang sudah kita dengar, dengan cara mempraktekkan apa-apa yang kita dengar dari guru-guru kita, dari para kiai kita, sehingga betul-betul kita menjadi orang yang mempunyai ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat, insya Allah. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mudah-mudahan dalam peringatan Maulid malam ini di Masjid Al-Hikmah ini menjadi satu momen di mana kita menjadi umat Nabi Muhammad yang terus terdorong untuk bisa menjadikan beliau sebagai contoh dalam kehidupan kita sehari-hari, sebagai teladan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga betul-betul kita menjadi umat yang diakui oleh beliau dan nanti akan dirindukan oleh beliau di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ibu bapak yang dirahmati Allah, sebagai penutup mari sama-sama kita baca surah Fatihah. Saya tidak pernah merasa bosan untuk mengajak orang tua bacain Fatihah. Buat siapa? Buat anak-anak kita, buat cucu-cucu kita, buat keturunan kita. Sebab zaman sekarang kehidupan betul kita akui jauh lebih sulit daripada orang tua kita mendidik kita dahulu. Orang tua ketika mendidik kita dahulu gampang, tidak ada yang mereka rasakan berat. Anak-anak dulu zaman dahulu paling mainnya ke empang, mainnya ke kali, mainnya ke tegalan, lapangan, ke pohon. Udah maghrib pulang, habis maghrib mereka ngaji, jam 8 udah pada tidur. Maka orang tua dulu anaknya banyak, nah jam 8 anak-anak udah tidur, tinggal ibu bapaknya belum apa? Belum tidur, jadi anak lagi. Sekarang Masya Allah, nggak main di kali betul, nggak main di tegalan betul, nggak main di empang betul, mainnya di mana? Di rumah main, pakai apa bu? Nah, sama tuh jawaban, pakai HP. Bahayaan mana kira-kira main HP sama main di empang? Hah? Tapi dikasih HP-nya, dibeliin HP-nya, dikasih kuotanya, bahkan disiapkan wifi di rumahnya. Asik tuh anak-anak siang malam pakai HP. Tidurnya jam berapa? Jam 1, jam 2. Ketika subuh dibangunin, susah bangun tidur. Pak Ustaz, HP itu buat sekolah, betul buat sekolah, ada keperluan sekolah. Tapi apa? Tapi jangan terus menerus dia punya HP. Batasin mereka kepemilikan atau penggunaan HP-nya. Ada waktu di mana harus ibadah, ada waktu harus belajar, ada waktu di mana dia harus berkumpul dengan keluarga. Orang tuanya juga nih jangan asik kegantungan megang HP. Bapak pegang HP, ibu pegang HP, kadang-kadang anak macam-macam tidak diketahui. Silakan manfaatkan HP, tapi hanya untuk kebutuhan yang terbatas. Bukan terus-menerus siang malam tuh HP di tangan. Saya punya HP, tapi nggak siang malam pegang HP. Ada waktu-waktu tertentu yang memang harus saya buka HP, harus saya gunakan HP tersebut. Apalagi kalau mahasiswa sudah Pak Ustaz, Pak dosen, kami hari ini tidak bisa ikut kuliah offline, ya. Kami mau online. Oh ya silahkan. Baru kita manfaatkan HP untuk yang positif. Tadi buat yang macam-macam, insya Allah kita batasi. Nah, ini supaya Pak, supaya bijak ya, penggunaan HP.
khususnya ketika kumpul keluarga, bapaknya pegang HP, ibunya pegang HP, duduklah dia bersama di meja, tapi pikirannya masing-masing. Salah juga. Kalau mau satu keluarga, masing-masing duduk, ada minuman, ada makanan, HP-nya disingkirkan dulu, ngobrol, bercengkrama, saling cerita, saling berbagi. Anak-anaknya terutama merasa nyaman ketika didengarkan juga oleh orang tuanya, supaya mereka tumbuh lagi. Ada seorang anak kecil, umur 4 tahun, ketika diajak ngomong nggak nyambung. Ini anak bisu atau tidak? Nggak bisu. Tuli? Nggak tuli. Lalu kenapa nggak bisa ngomong? Karena nggak pernah berkomunikasi dengan orang. Loh, selama ini ngapain aja? Dia hanya komunikasi dengan HP. Bangun tidur yang dipegang HP, mau tidur yang dilepas HP. Tangan malam kadang-kadang migunya apa? Migo HP. Sehingga nggak bisa komunikasi dengan orang, nggak bisa ngomong. Baru kemudian setelah dilepaskan HP-nya, dimasukkan ke TK, baru mulai dia bisa komunikasi dengan orang. Bahaya kalau terlalu dimanja dengan. Maka ada batas waktu yang boleh diberikan kepada mereka. Ada waktu di mana mereka boleh main, mereka juga boleh harus ada waktu untuk belajar, menghidupkan edukasinya ataupun menjalankan tugas-tugas dari sekolah. Baik, kita baca Fatihah buat anak-anak kita semua, buat keturunan kita, agar Allah jaga mereka, pelihara mereka, jadikan mereka anak-anak yang soleh, anak-anak yang solihah, bakti kepada orang tua, taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sedang belajar, Allah mudahkan belajarnya sampai selesai masa belajarnya dan mendapat ilmu bermanfaat. Yang sudah selesai kuliahnya, mungkin sedang mencari pekerjaan, kita doakan agar mereka dimudahkan dapat pekerjaan yang cocok, yang sesuai dengan kemampuannya, yang tidak meninggalkan ibadah ketika mereka beraktivitas, agar terus mereka menjadi anak-anak yang soleh walaupun sudah bekerja tetap dengan Allah sangat dekat. Bagi mereka yang mungkin sudah kerja, sedang mencari jodoh, kita doakan mereka yang sedang mencari jodoh, Allah mudahkan jodohnya, mendapat jodoh yang soleh atau solehah, sehingga bisa membina rumah tangga yang baik, punya keturunan baik. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma lakal hamdu ilaikal mustaka wa antal musta'an, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an ma'kuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'kuma wa la taj'al fina syaqiyya wa la makruma. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Allahumma ja'alna mimman yastaminul qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma barik lana fi auladina wa barik lana fi dzurriyyatina wa barik lana fi azwajina wa barik lana fi zawjatina wa barik lana fi amwalina wa barik lana fi hayatina wa barik lana fi kulli syai'in a'taitana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi auladina wa dzurriyyatina wa la tadurrahum wa la tadurrahum wa la tadurrahum wa waffiqhum li ta'atika warzuqna birrahum. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Lebih kurangnya mohon maaf. Terima kasih dan alhamdulillah acara ini berjalan dengan baik. Mudah-mudahan apa yang kita dapat kita dengan bisa kita jalankan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
pelaksanaan rangkaian acara pada hari ini. Semoga berkah untuk kita semua. Sebelum berakhir, mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami atas nama penyelenggara acara ini menghaturkan mohon maaf lahir dan batin bila mana ada beberapa kekurangan. Dan pastinya ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada para donatur, kepada para pengisi acara, kepada segenap pengurus DKM Al-Hikmah di Ujung City, dan kepada semua pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu yang telah mendukung penuh pelaksananya acara ini. Terima kasih juga kepada para hadirin yang sudah hadir. Selamat beristirahat, selamat pulang kembali selamat sampai di rumah. Akhirul kata, alhamdulillah wa syukurillah, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.